Saya diberitahu oleh panitia bahwa tema kita malam ini adalah My Savior, My Redeemer. Ada banyak ayat yang diacukan kepada saya, tapi saya pilih satu perikop Alkitab untuk membahas tema ini. Mari kita buka Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kita membacanya bergantian. Saya dan Anda bersama-sama ayat demi ayat. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Tidak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh. Kalau mau pakai ganjil genap harusnya bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Dan saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Tapi repot. Mendingan seperti saya, kita membaca bergantian ayat demi ayat. Saya akan membaca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Dan saudara akan membaca yang ditayangkan di layar menurut edisi 1. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Shalom, selamat malam. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat malam, Anda jawab cuma malam. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk malam hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di malam ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat malam saudara, maksud saya ialah supaya Anda semua selamat di malam ini. Tapi Anda kepada saya cuma malam. Padahal inilah sesi kedua saya berkhotbah dan saya masih selamat. Tema kita adalah dalam bahasa Inggris My Savior, My Redeemer. Penyelamatku dan penebusku. Dengan kata lain, tema ini dipilih untuk hendak mengingatkan kembali bahwa Kristus lahir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Maka saya memulai dulu dengan pertanyaan, walaupun nanti saya jawab sendiri. Apa arti kata tebus? Tebus. Makna yang terkandung dalam kata tebus artinya mengambil kembali sesuatu
yang tadinya milik saya, tapi karena sesuatu hal dikuasai orang lain. Contohnya begini, sebelum ibu beli kalung emas, kalung itu punya ibu enggak? Tapi setelah ibu beli, baru kalung itu punya ibu. Lalu ketika ibu enggak punya duit, ibu gadai itu kalung. Lalu ibu tebus kembali kalung itu. Artinya kalung itu tadinya punya ibu, tapi karena sesuatu hal, entah karena memang enggak punya duit, gitu. Lalu ibu gadai itu kalung. Dan ibu tebus berarti ibu mengambil kembali kalung itu dengan membayar harga tebusannya. Itu makna kata tebus. Dalam hukum Taurat, dalam kitab Imamat 25, pulang baca aja sendiri. Antara lain diatur begini misalnya, kalau ada seorang Israel karena miskin dia menjual tanahnya, maka kalau ada kerabatnya, kerabat terdekatnya yang mampu harus menebus tanah itu agar tanah itu bisa kembali kepada pemiliknya. Tahu kisah Naomi dan Ruth? Tahu nggak? Kalau ditanya jawab gitu. Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion mengungsi ke tanah Moab karena kelaparan, dan mereka menjual seluruh tanah milik mereka. Dan ketika semua mati kecuali Naomi pulang bersama Ruth, lalu tanah yang kepunyaan Elimelek itu harus ditebus. Dan kerabat terdekat yang punya hak untuk menebus tidak mau menebus, karena kalau dia menebus dia harus menikahi Ruth. Lalu orang kedua lah yang menebus, namanya Boas, bukan Boas. Itu makna kata tebus. Nah, penebusan kita berarti apa? Kita ini milik Tuhan. Anda dan saya ini kepunyaan Tuhan. Adam dan Hawa itu kepunyaan Tuhan. Tapi karena dosa, mereka tertakluk ke bawah kuasa kegelapan, kuasa setan. Tapi Allah menebusnya. Kenapa Allah mau menebus manusia? Karena Allah mengasihi dia. Manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak biarin. Beberapa hari lalu saya hadir di sebuah perayaan Natal, di sebuah persekutuan, dan hamba Tuhan yang berkhotbah itu memberi saya inspirasi. Dalam khotbahnya dia bilang begini, bayangkan malaikat jatuh dibiarin. Tahu malaikat yang jatuh siapa namanya? Rap-rap. Saya bukan malaikat gitu. Malaikat yang jatuh itu namanya Lucifer, kan? Dibiarin, jadi setan dia. Bayangkan kalau manusia jatuh dibiarin, lebih dari setan, tahu nggak? Tapi karena Allah mengasihi ciptaannya itu, walaupun dia jatuh ke dalam dosa, tidak dibiarkan binasa. Ditebus, diambil kembali menjadi miliknya. Dan itulah Injil. Tahu arti kata Injil? Nggak tahu ya? Injil artinya kabar baik. Tapi ingat, tidak semua kabar baik bisa disebut Injil. Suami naik pangkat pulang, mami Injil. Papi naik pangkat.
Bukan. Injil itu kabar baik. Kabar baik bahwa kita yang mestinya binasa ditebus. Dan karena ditebus kita diselamatkan. Dan karena itulah yang kita rayakan di Natal ini. Saya tidak tahu Anda sudah berapa kali merayakan Natal. Tapi ketika kita merayakan Natal, kita datang ke sini dalam keyakinan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Di gereja saya kalau bilang amin artinya khotbahnya selesai gitu. Anda yakin bahwa Anda sudah ditebus? Sudah diselamatkan? Nah, kalau begitu kenapa Paulus bilang dalam bacaan kita tadi? Ayo, simak ayat 12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi agar mereka mengerjakan keselamatannya. Apa artinya itu? Apakah itu berarti keselamatan kita adalah hasil kerja kita? Apakah itu berarti bahwa saya selamat karena usaha saya? Secara alkitabiah, tidak. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya manusia harus diselamatkan. Saya tanya, kenapa orang mati harus dimandikan? Karena dia tidak bisa mandi sendiri. Analogi dengan itu, kenapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu Natal. Itu konsep teologi keselamatan dalam kekristenan yang unik. Yang tidak kita temukan dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Karena Allah mengasihi kita. Lalu kenapa sekali lagi Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Apakah keselamatan itu sekali lagi adalah hasil kerja kita? Atau minimal 50-50? Tidak. Keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah Allah. Karena Allah mengasihi kita. Tapi apa yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Dalam konsep bahasa Yunani sebenarnya di situ harusnya ada kata sendiri. Saya kasih 2 kalimat. Kalimat pertama bunyinya begini, kerjakanlah sendiri keselamatanmu. Simak baik-baik ya. Kerjakanlah sendiri keselamatanmu. Kalimat kedua, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Sama enggak 2 kalimat itu? Daripada tunggu jawab lama-lama, saya jawab sendiri aja. Tidak sama. Kalau kerjakanlah sendiri keselamatanmu, artinya saya sendiri mengerjakan keselamatan saya. Dan itu tidak alkitabiah. Tapi kerjakanlah keselamatanmu sendiri, artinya saya mengerjakan keselamatan saya sendiri, bukan keselamatan orang lain. Ngerti gak sih? Saya punya ilustrasi yang saya sudah pakai waktu khotbah di ambasador apa di sini. Saya sudah lupa. Tahun 2009 saya sakit banyak. Tahun 2007 saya sakit banyak juga. Ada batu di kantong empedu. Lalu dokter berusaha untuk mengaitnya.
keluar. Ternyata gagal, akhirnya dibelah. Tapi 2 tahun kemudian, 2009, gejalanya sama muncul. Ternyata setelah diperiksa, ada 2 batu yang menyumbat di saluran empedu saya. Dan akhirnya saya mesti dioperasi lagi. Operasi yang pertama, diangkat batu yang kecil. Seminggu kemudian, operasi yang kedua. Diangkatlah batu yang besar. Dan pada waktu mau dioperasi yang kedua, dokter memanggil istri saya. Dia bilang begini sama istri saya, besok kami akan operasi Bapak, tapi peluangnya 50-50. Saya tidak dengar itu. Istri saya yang mendengar. Istri saya pulang, masuk di kamar rawat. Istri saya bilang gini, Papa, dokter bilang, Papa 50-50 besok. Kata. Dan saya dioperasi. Jam 4 masuk kamar operasi. Jam 10 malam baru keluar. Itu Jumat. Sabtu pagi saya koma. Belum titik, koma. Sabtu siang saya siuman. Tangan saya sudah diikat di ranjang. Lalu dipasangin ventilator. Saya tidak bisa ngomong. Hari Minggu siang, selesai jam ibadah, warga gereja kami datang membesuk saya. Ada seorang ibu-ibu langsung bilang begini, aduh Pak Pendeta, kami dengar Bapak udah meninggal. Syukur Bapak masih hidup. Karena saya tidak bisa komentar karena ada ventilator kan. Dua bulan kemudian saya pulih kembali. Saya penasaran. Siapa yang mengedarkan kabar bahwa saya sudah meninggal? Saya cek itu. Ternyata kabar itu bermula dari gereja kami. Ada majelis gereja hari Minggu pagi menelpon ke ICU rumah sakit. Terus saya tanya, dari mana Bapak dapat kabar bahwa saya meninggal? Ya, hari Minggu pagi, kami kebaktian pagi 6:30, kebaktian pertama. Jadi, saya tanya, dari mana Bapak dapat kabar bahwa saya meninggal? Oh, jam 6 saya telepon ke ICU rumah sakit. Apa kabar Pendeta Raprap? Dan mereka bilang, udah meninggal. Saya penasaran, saya ke ICU rumah sakit. Saya tanya, tanggal sekian, jam sekian ada yang nelpon nanya, iya, apa kabar? Terus kamu jawab apa? Kami jawab, sudah mendingan gitu. Sudah mendingan kedengarannya meninggal. Puji Tuhan, saya sembuh. Tapi saya masih terus harus makan obat 3 bulan. Saya harus masih menjaga agar luka bekas operasi saya tidak boleh infeksi. Nah, jadi ketika operasi saya berhasil, secara medis saya dinyatakan sembuh. Tapi saya masih harus mengerjakan kesembuhan saya sendiri. Dengan cara makan obat, jaga kebersihan. Kira-kira ilustrasi ini analogi nggak dengan yang Paulus maksudkan? Ya kan? Ketika kita diselamatkan oleh Kristus, tapi ada bagian yang masih harus kita kerjakan. Itu yang Paulus maksudkan dengan kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Saya harus mengerjakan keselamatan saya sendiri. Tidak mungkin orang lain.
Saya memang secara medis sudah dinyatakan krisis sudah lewat, sudah sembuh, tapi saya masih harus mengerjakan kesembuhan saya sendiri. Dengan disiplin makan obat, menjaga kebersihan, supaya nanti pada waktunya saya full sembuh total. Kira-kira ilustrasi ini menolong nggak? Itu yang Paulus maksudkan. Natal sampai pada Paskah kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Tapi kita masih harus berjuang dalam proses untuk pemulihan sampai Kristus datang kembali. Itu yang Paulus maksudkan. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Saya harus makan obat sendiri supaya saya sembuh. Tidak mungkin istri saya makan obatnya, saya sembuh. Supaya saya sembuh, saya sendiri yang harus makan obat. Gitu juga, kita sudah ditebus dan diselamatkan, tapi kita harus mengerjakan sendiri keselamatan kita. Itulah Injil. Injil artinya kabar baik. Kita yang harusnya binasa dinyatakan tidak binasa. Waktu saya khotbah di Ambasador, saya berkhotbah tentang apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Kalau ada kabar baik, bagaimana kita meresponi sebuah kabar baik? Saya kasih contoh gini. Saya punya utang di bank. Nggak ada sih, tapi umpama. Saya punya utang di bank. Saya menjamin rumah saya. Dan saya tidak bisa membayar utang saya. Lalu datanglah ancaman dari bank. Peringatan. Kalau Anda tidak membayar utang Anda, rumahmu akan disita. Mendengar ancaman itu, saya gelisah. Tidur tak kenyang, makan tak nyenyak. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Tiba-tiba datang telepon dari duta Injil. Parap-parap, utang Bapak sudah dibayar duta Injil. Ini umpama. Itu kabar baik, ya kan? Nah, apa respon saya? Cuma dua. Percaya atau tidak percaya. Ya kan? Masa sih Pak Iswara baik banget mau bayar utang saya? Kalau saya tidak percaya, maka saya tetap gelisah, stres, tertekan. Tapi kalau saya percaya, detik itu juga sukacita. Jadi respon pertama untuk penebusan dan penyelamatan adalah percaya. Iman. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang Paulus katakan tadi, ya, bagian kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi masih ada bagian kita, yaitu mengerjakan keselamatan kita sendiri. Dan bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Satu, bersyukur. Ketika saya percaya bahwa utang saya sudah dibayar oleh duta Injil, saya bersyukur. Kedua, saya melayani. Sejak saat itu kalau dipanggil duta Injil, para datang ngatur kursi, datang ngepel, saya datang. Itu respon saya untuk melayani. Dan yang ketiga, saya menceritakan kebaikan duta Injil kepada pendeta-pendeta lain yang berutang.
Kalau ada pendeta yang berutang yang tidak bisa bayar utang, saya bilang datang aja ke Duta Injil. Ini hanya ilustrasi maksudnya. Bahwa mengerjakan keselamatan berarti kita harus menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Jadi Natal itu bukan sekedar euforia. Bukan sekedar sukacita saja. Tapi ada respon bersyukur. Ada respon melayani. Ada respon bersaksi. Itu adalah secara garis besar bagian dari mengerjakan keselamatan itu. Lalu menurut bacaan kita tadi, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan itu? Mari saya mengajak kita untuk melototi beberapa ayat. Yang pertama, ayat 12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat. Jadi, mengerjakan keselamatan kita, cara yang pertama adalah taat. Mengerjakan keselamatan itu dengan taat, bersyukur dengan taat, melayani dengan taat, bersaksi dengan taat. Yang kedua, dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa yang dimaksud dengan takut dan gentar? Takut dan gentar di sini bukan serem, bukan ngeri, tapi lebih bernuansa waspada. Gini ilustrasinya tadi, ya. Karena saya baru habis operasi berat, ya, maka saya harus waspada. Jangan sampai terlewat makan obat, kan? Jangan sampai saya mengabaikan kebersihan sehingga luka saya terinfeksi. Itu yang dimaksud dengan takut dan gentar. Ada semacam kegentaran. Ada semacam kewaspadaan. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita dengan taat, tapi sekaligus waspada. Mungkin di situ termasuk disiplin. Yang ketiga, ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ketika saya mengerjakan keselamatan saya tidak harus bersungut-sungut. Ketika saya harus makan obat, saya tidak harus bersungut. Kenapa obatnya pahit? Jalani aja. Jangan berbantah. Dan yang keempat, ayat 16. Berpegang pada firman kehidupan. Jadi mengerjakan keselamatan menurut saya tadi ada 3 caranya. Bersyukur, melayani, bersaksi. Anda bisa elaborasi menjadi lebih banyak lagi. Suka-suka Anda gitu. Tapi 3 konsentrasi ini sebagai bagian dari mengerjakan keselamatan itu. Tapi kita lakukan itu dengan berapa cara tadi? Taat, takut dan gentar, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dan berpegang pada firman kehidupan. Hasilnya apa? Baca terus ayat 15.
supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau semua warga Duta Injil ini mengerjakan keselamatannya dengan taat, dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dengan apa tadi? Berpegang pada firman kehidupan, hasilnya adalah seluruh warga Duta Injil ini tidak bercacat, tidak bernoda, dan menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar di dunia. Mau? Nggak ada yang mau, ya udah gitu. Tapi ada bonus. Bonusnya apa? Ayat 16. Kata Paulus, supaya aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi bonusnya bagi Paulus, kalau jemaat di Efesus itu mengerjakan keselamatan mereka dengan 4 cara tadi. Kalau mereka mengerjakan keselamatan mereka, maka Paulus boleh bermegah pada hari Kristus. Nah, kalau warga Duta Injil ini juga begitu, mengerjakan keselamatan dengan 4 cara tadi, sehingga warga Duta Injil menjadi tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, menjadi bintang yang bersinar. Maka Paiswara boleh berbangga pada hari Kristus. Amin, Paiswara. Dikasih tahu di layar, sisa 5 menit lagi gitu. Nah, itulah saya sudah berusaha mengelaborasi tema kita. Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Dan karena ini KKR biasanya ada altar call. Tapi sesuai dengan arahan panitia, altar apa sih? Altar call-nya tidak maju ke depan karena itu akan makan waktu. Karena cukup berdiri di tempat. Saya akan mengajak kita berefleksi tentang diri kita sendiri. Yang pertama, mungkin di antara saudara ada yang mengatakan, saya tidak butuh ditebus. Saya tidak butuh diselamatkan. Karena saya tidak merasa bahwa saya punya beban dosa. Karena saya tidak merasa bahwa saya sedang berada dalam tindasan dosa. Saya mau cerita. Senior banget saya, almarhum Pendeta Octavianus dari Batu Malang. Dalam sebuah KKR di Medan, dia cerita. Waktu itu Pak Octavianus berkhotbah bahwa saudara harus menerima Yesus. Saudara harus bertobat, terima Yesus supaya saudara bebas dari beban dosa. Waktu konseling, ada seorang bapak-bapak, rupanya dia pejabat pemerintah. Dia datang kepada Pak Octavianus, dia bilang, Pak Octavianus, Pak Pendeta, saya tidak merasa punya beban. Saya tidak merasa bahwa saya sedang tertindas oleh dosa. Apa jawab Pendeta Octavianus? Pak Octavianus bilang begini, ambillah beras 1 karung, letakkanlah di atas mayat. Apakah mayat itu merasa punya beban? Tambah 3 karung, tetap dia tidak merasa punya beban. Artinya, kalau di antara saudara yang hadir sekarang ini, semoga tidak ada ya. Kalau dia merasa bahwa saya tidak butuh keselamatan, saya tidak butuh ditebus, saya tidak butuh karena saya tidak merasa apa-apa, maka pada hakikatnya Anda sudah mati secara rohani. Untuk itu Anda mesti dihidupkan lagi.
Kedua, mungkin saja di antara saudara-saudara sudah bisa merasa bahwa saya sudah ditebus. Saya sedang mengerjakan keselamatan saya sendiri. Tapi seringkali karena kelemahan, saya seringkali ketaatan saya bolong-bolong. Mungkin karena itu saya suka bersungut-sungut. Mungkin karena itu saya tidak berpegang pada firman kehidupan. Mari periksa diri, berefleksi tentang diri sendiri. Yang ketiga, mungkin di antara saudara dan saya rasa kita semua punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Biasanya altar call itu orang maju ke depan untuk mendoakan dia punya masalah. Tapi yang saya maksudkan dengan masalah di sini, karena semua orang punya masalah. Yang saya maksudkan dengan masalah di sini adalah masalah yang membuat iman kita goyah. Ada masalah yang kita bisa hadapi tidak membuat iman kita goyah ya. Tapi ada masalah yang bisa membuat kita goyah. Nah, refleksikanlah dirimu. Dan yang keempat, setelah Anda mendengar semuanya itu, bisa saja apakah Anda terdorong untuk mau melayani Tuhan. Itulah 4 konsentrasi altar call malam ini. Mari kita saat teduh, tunduk kepala. Dari 4 hal tadi, mana yang sedang Anda gumuli? Semoga yang satu tidak ada. Tapi kalau ada di antara saudara yang merasa tidak butuh keselamatan, tidak butuh penebusan, mintalah agar Roh Kudus membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, membangunkan kembali spiritualitas Anda. Silakan merenungkannya. Kedua, silakan berefleksi dalam diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. Apakah ketaatan Anda, pelayanan Anda bolong-bolong, suka bersungut-sungut, tidak serius, tidak disiplin. Yang ketiga, apakah Anda sedang bergumul dengan masalah yang membuat iman Anda goyah? Yang keempat, apakah Anda bertekad untuk melayani Tuhan dalam wujud dan bentuk apapun, melalui duta Injil atau melalui komunitas gerejawi di mana Anda? Silakan berefleksi dan silakan berdiri kalau Anda merasakannya. Silakan berdiri bagi yang sudah menemukan hal-hal yang reflektif tadi. Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father,
Bapa di surga, lihatlah anak-anak-Mu yang sedang berdiri. Mungkin juga yang tidak berdiri, tapi yang sedang bergumul dalam kehidupan tentang keselamatan dan penebusannya. Yang sedang bergumul dengan berbagai kelemahan untuk mengerjakan keselamatannya sendiri. Yang sedang bergumul untuk menghadapi masalah-masalah, agar sekalipun betapapun besar masalahnya, imannya tidak goyah. Yang sedang bertekad untuk melayani Tuhan, hamba mohon Tuhan datang jamah satu demi satu dengan kuasa kasih-Mu, kuasa-Mu yang besar dan ajaib. Ubahkanlah masing-masing dan setiap orang, agar pada akhirnya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, bahkan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta LZ Rapra, Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan. Mana tangan-tangan yang diberkati lewat firman Tuhan? Tinggi saudara. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mengundang Bapak Pendeta Daniel Panji. Bapak terima kasih. Silakan Pak. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk lawatan Tuhan dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Keselamatan datang kepada kami semua. Lawatan Tuhan, jamahan kuasa Tuhan, kebangkitan rohani baik dalam diri kami pribadi maupun di rumah kami masing-masing. Seluruh komunitas jemaat Gereja Duta Injil mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah damai Natal itu ada pada kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, baik yang ada di Lumajang, yang mengalami bencana alam. Tuhan, biarlah damai Natal pun dirasakan oleh mereka semua. Amin. Ada kasih setia Tuhan, ada pengharapan yang datang dari Tuhan, ada penghiburan daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami hendak memberi yang terbaik. Apa yang dapat kami beri adalah diri kami, dan apa yang dapat kami beri yaitu melalui persembahan apa yang kami miliki yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Baik, kita akan memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan sumber segala berkat kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilakan. Puji nama Tuhan, haleluya.